alhamdulillah akhir tahun 2021 kemarin kita sudah terakreditasi ya. Di angkatan kita yang keempat itu kita mendapatkan akreditasi baik ya. Sebenarnya kita bisa mendapatkan lebih baik dari itu karena ada beberapa faktor yang mungkin dari lulusan kita memang belum mengeluarkan lulusan sehingga sebatas dari baik tadi akreditasi yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Polinyala Podcast. Ini adalah podcast perdana di 2022 dan hari ini kita kedatangan salah satu ketua program studi di Politeknik Negeri Lampung. Boleh dikenalin Pak namanya? Oke, perkenalkan nama saya Pindo Witoko SPI MP dari program studi Teknologi Pembenihan Ikan. Ya. Bisa jelasin nggak sih Pak, apa sih itu sebenarnya program studi D4 Teknologi Pembenihan Ikan? Oke, kita berkaca kepada potensi permintaan dari banyak perusahaan bahwa kita membutuhkan tenaga kerja terampil terutama di bidang pembenihan ikan. Nah, disinilah cikal bakal atau asal muasal dari terbentuknya program studi D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Seperti itu. Nah, untuk dari program studi ini ada nggak sih Pak keunggulan yang bisa dikasih tahu Pak? Kalau keunggulan yang kita bisa berikan di program studi teknologi pembenihan ikan salah satunya yang pertama adalah kita melihat atau menurunkan dari Politeknik Negeri Lampung terutama ya dari sisi kewirausahaan kita mencoba untuk mencetak wirausahawan muda karena notabene di kita banyak dibutuhkan sekali wirausahawan ya karena untuk penunjang salah satu income generate atau sumber pendapatan dari negara terutama ya. Nah di situ salah satunya itu. Kemudian kita mencoba untuk fasilitasi juga dari industri ya, industri banyak membutuhkan tenaga kerja terampil ya dengan strata yang hampir sama dengan S1 ya, yang sama dengan S1 kita memberikan keterampilan ya kepada anak-anak kita sehingga mereka benar-benar siap kerja dan siap digunakan oleh perusahaan seperti itu. Secara ringkas kompetensi dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan ini apa nih Pak? Kalau kompetensi yang memang kita berikan ya untuk bekal mereka terutama untuk dalam program studi teknologi pembenihan ikan itu mahasiswa mampu untuk memijahkan terutama memijahkan atau mengawinkan ikan supaya mendapatkan output berupa benih ya karena sebagai salah satu input untuk ke pembesaran tubuh budidaya. Selain itu juga kita mencoba untuk memberikan juga tambahan kompetensi lain berupa dari sisi pembesarannya atau budidayanya secara umum. Dan tidak lupa juga kita dalam proses transportasi, kemudian dalam pemenuhan menjamin mutu dalam produk yang kita berikan itu juga kita berikan ke mahasiswa kompetensi keahlian yang mereka bisa dapatkan. Untuk ruang lingkup atau fokus materi dan praktik yang diterapkan di prodi kita ini bisa dijelasin Pak? Oke, secara garis besar kita memiliki 3 teaching factory ya, dari situlah sebagai dasar kita metode pembelajaran yang kita berikan itu berupa product based learning ya, dimana kita dalam proses pembelajaran itu nggak hanya serta merta kita memberikan teori, kita memberikan praktek yang lebih banyak, dimana harapannya dari praktek yang mereka lakukan itu produk yang mereka dapatkan. Jadi skala yang mereka lakukan, skala praktek yang mereka lakukan itu dalam porsi yang besar sehingga dia bisa menghasilkan produk, kemudian bisa menjualnya sehingga bisa mendapatkan income generatif juga. Jadi kita benar-benar mendekati dengan dunia industri, real lapangan seperti apa kita coba dekatkan mahasiswa itu dengan real yang ada di lapangan seperti itu. Nah, untuk mata kuliah sendiri yang dipelajari di prodi kita ini seperti apa itu Pak? Kalau mata kuliah dilihat dari mata kuliah kita berdasarkan program studi ya porsi terbanyak memang kita berikan di pembenihannya ya untuk memproduksi benih. Selain itu juga kita memberikan bekal ke mereka juga dalam tahapan pembesarannya ya, kemudian dari penjaminan mutu hasil benih yang mereka dapatkan, kemudian apa namanya baik dari perikanan, baik dari komoditas perikanan tawar, laut sama payau kita berikan semua ke mereka. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang baik dan sukses di jurusan ini Pak, di program studi ini maksud saya, keahlian apa yang harus diasah Pak? Kalau berdasarkan permintaan dari industri ya atau dari masyarakat, secara garis besar untuk mendapatkan bibit yang berkualitas tadi ya terutama untuk ikan ya
itu membutuhkan keterampilan yang benar-benar mumpuni. Dia bisa tepat dalam penentuan ikan atau induk yang akan dibijakkan tadi sehingga bisa mendapatkan bibit yang berkualitas. Selain itu juga penggunaan indukan yang memang memiliki kualitas bagus itu juga perlu di diberikan ke mereka. Ikan nih, Pak. Dan untuk di program studi D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan ini jenis komoditas perikanannya apa aja ya? Oke, kalau komoditas kita ada secara umum ada yang di produk perikanan tawar, payau sama laut. Kalau di perikanan tawar kita mengacu kepada yang kearifan lokal yang ada di tempat kita. Jadi di mana komoditas itu banyak dibutuhkan atau diserap terutama di lingkup Lampung dan Sumbaksel terlebih dahulu. Salah satunya mungkin lele, ya beberapa jenis catfish ada lele, kemudian patin, kemudian baung ya, kemudian dari yang bersisik ya seperti nila, gurame itu juga kita berikan. Kemudian untuk komoditas payau yang kita tahu Lampung sebagai sumber atau lumbung udang ya, disitulah kita mencoba memberikan ke mereka dari komoditas udang-udangan ya, terutama udang faname dan udang windu. Selain ada beberapa komoditas yang mungkin tidak terlalu besar serapannya, tapi kita tetap coba berikan seperti kepiting ya, terutama di pembuatan kepiting soka seperti itu. Kemudian dari komoditas laut ada banyak sekali ya, mungkin kita bisa berikan beberapa komoditas yang memang kita sudah jalankan itu ya di bawal bintang ya, kemudian beberapa jenis kerapu, ada kerapu bebek, kerapu macan ya, kemudian beberapa kerapu hibrid. Kerapu hibrid tadi ada cantang ya, persilangan macan sama kertang, kemudian cantik persilangan macan sama itik atau bebek ya, kemudian kakap ya kita berikan di situ, sama beberapa rekayasa budidaya yang kita berikan atau rekayasa kegiatan rekayasa yang diberikan ke mahasiswa itu berupa mencoba untuk memelihara beberapa jenis komoditas yang memang notabene bukan di situ. Seperti satu contoh mungkin kita memelihara udang faname yang notabene ada di payau, kita pelihara di laut. Kemudian ikan nila ya, kita mencoba menciptakan juga nilai, selain nilai di komoditas tawar kita juga menciptakan nilai yang salin atau dia bisa bertahan hidup di salinitas yang tinggi. Seperti itu. Jadi di D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan ini juga ada wadahnya ya Pak ya. Tadi kan Bapak menyinggung soal teaching factory-nya Pak ya. Bisa dijelasin Pak? Oke. Teaching factory-nya? Kalau teaching factory kita punya tiga teaching factory. Ada Polyfish Farm, di mana Polyfish Farm tadi itu ada dua divisi tawar ya, divisi untuk mengakomodir komoditas ikan air tawar, kemudian divisi laut untuk mengakomodir beberapa komoditas ikan air laut, kemudian satu lagi ada polyfeed ya untuk sebagai produksi pakan seperti itu. Ada Berarti ada tiga teaching ya. factory yang ada di sini Pak ya. Benar. Untuk lokasinya semuanya ada di Polinela atau di luar Pak? Semua untuk yang divisi Polyfish yang tawar kita berada di Polinela, kemudian yang di Polyfeed kita ada di Polinela, kemudian yang Polyfish yang divisi air laut kita berada di stasiun Lapang ya, di daerah Hanura di Teluk Gurun. Nah disitulah kita menempatkan Polyfish kita yang divisi air laut itu di Keramba di sana. Kita kerjasama dengan BBL ya untuk dalam lokasi BBL untuk penempatan stasiun Lapang kita seperti itu. Nah untuk prestasi sendiri nih Pak, pastikan D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan ini kan pasti punya prestasi nih Pak. Bisa dijelaskan Pak, ada prestasi apa aja yang kita punya? Oke, mungkin salah satunya ya Polyfish ya, mungkin Polyfish pernah pembukaannya sudah diresmikan oleh Gubernur kemarin tahun 2019 ya, peresmiannya salah satu TEVA kita diresmikan oleh Gubernur. Kemudian dari sisi mahasiswa ada beberapa yang lolos di PMB ya. Kemudian untuk bidik misi kita juga memiliki beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Kemudian ada juga semacam ya cikal bakal hima ya, atau komunitas kita ada PDC ya, Polinela Diving Club, di mana di situ adalah memfasilitasi mahasiswa yang memiliki hobi atau keterkaitan dengan selam ya, itu kita memfasilitasi di PDC seperti itu. Kemudian untuk akreditasi ya, kita alhamdulillah akhir tahun 2021 kemarin kita sudah terakreditasi ya, di angkatan kita yang keempat itu kita mendapatkan akreditasi baik ya,
sebenarnya kita bisa mendapatkan lebih baik dari itu karena ada beberapa faktor yang mungkin dari lulusan kita memang belum mengeluarkan lulusan, sehingga sebatas dari baik tadi akreditasi yang kita dapatkan. Sebenarnya kita bisa mempush lagi untuk itu. Untuk selanjutnya nih Pak, pasti kan orang pengen tahu ya, apa sih prospek kerja dari prodi kita ini Pak? Oke. Yang pertama ya wirausaha, yang pertama pasti kita akan coba giring mahasiswa itu untuk bisa berwirausaha, karena sebagai salah satu jargon di Politeknik kan ya, menciptakan wirausahawan itu. Kemudian yang kedua, beberapa posisi di perusahaan mungkin ya, kita dalam level manajer atau supervisor di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, terutama pembenihan dan pembesaran. Kemudian sebagai laboran ya, atau kepala laboratorium di beberapa laboratorium yang memang ada di sekitaran Lampung dan sekitarnya, seperti itu. Kita sebagai salah satu program studi ya yang bergerak di pembenihan itu adalah sebagai salah satu support utama, karena ketika kita mau melakukan suatu budidaya itu atau pembesaran, salah satu input utama itu adalah benih yang berkualitas. Ya, selain pakan, kita membutuhkan benih yang berkualitas. Nah, disitulah kita sebagai sumbangsih yang terbesar ya dalam suatu keberhasilan dalam memproduksi suatu produk perikanan, terutama di pembesaran atau di budidaya. Seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri yang Bapak tahu, ada nggak sih Pak ikan-ikan yang dia boleh dikonsumsi, nggak boleh dikonsumsi, yang tidak boleh diburu dengan secara besar-besaran, itu ada nggak sih Pak kira-kira Pak? Pasti ada batasan. Kalau yang pertama di perikanan laut ya, perikanan yang ada di laut atau ikan-ikan laut itu ada beberapa yang memang terancam hampir punah atau mungkin dalam lindungan ya, baik itu negara maupun dunia, karena di situ ketersediaannya atau keberadaan di alam sudah mulai menurun. Pak. Nah, kemudian untuk yang di air tawar ya, untuk karyawan lokal yang kita memang mencoba untuk kembangkan, terutama di D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan, ada beberapa komoditas ya. Salah satunya itu ada jelabat. Ya. Apa itu Pak jelabat? Jelabat itu dia salah satu jenis komoditas di perairan tawar, terutama di sungai ya, sama belida ya, utama adalah belida ya, yang akan coba dikembangkan ya, karena itu keberadaan di alam sudah mulai susah untuk didapatkan. Kemudian empek-empek menjadi salah satu produk unggulan kita di Lampung sama Sumatera Selatan, sehingga bahan baku juga sudah mulai berkurang. Kita coba kembangkan, kita coba mau introduce atau domestifikasi belida tadi ya, supaya dia bisa dipijahkan sehingga kita bisa produksi untuk skala pembesaran, sehingga permintaan akan bahan baku untuk buatan pempek ya dan turunannya tadi tersedia di situ. Ya. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan untuk para calon pendaftar di prodi ini apa nih Pak? Oke, pesan-pesan untuk calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar di program studi teknologi pembudidayaan ikan, banyak yang akan bisa Anda dapatkan di kami, terutama dari sisi teknis atau kompetensi keahlian atau kemampuan dalam skill memijahkan ikan akan bisa didapatkan di kami. Kemudian untuk serapan tenaga kerja, banyak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami dan mereka menunggu lulusan yang bisa kami hasilkan untuk mereka serap, terutama di perusahaan-perusahaan pembenihan dan pembesaran ikan maupun udang. Berarti prospek kerjanya sangat besar banget Pak ya untuk prospek teknologi pembedikan. Ya, untuk prospeknya, biarpun kita belum meluluskan, tetapi kemarin angkatan pertama dari 28 orang, alhamdulillah 2 orang sudah diterima kerja. Biarpun mereka sudah selesai, tapi 2 orang sudah diterima bekerja. Jadi ada istilahnya kalau ijon, atau kita sudah di booking terlebih dahulu sebelum mereka lulus ya. Jadi sudah di booking sebelum mereka lulus ya, untuk bisa bekerja. Jadi jangan pernah takut jika masuk program studi ini nggak dapat kerja, karena sudah di booking, sudah ada langsung, sudah disiapkan. Jadi jangan pernah ibaratnya berkecil hati atau apa, karena jangan pernah meremehkan suatu program studi. Benar sekali. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai program studi D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Oh iya Pak, sebelumnya ada nggak di Pak slogan atau jargon dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan? FOYA. Apa itu Pak? Family of Young Aquaculture.
Family of Young Aquaculture. Iya. Oke. Bisa seperti Bapak ngomongnya? Bicara. Foya. Foya. Demikian podcast hari ini. Ditunggu podcast selanjutnya. Saya Fadiansyah Penurullah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.